Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal jalan-jalan virtual yang seru banget. Kita mau belajar bahasa Arab dengan cara yang asik, yaitu sambil melihat pemandangan alam di sekitar kita. Siap-siap ya buat ngasih nama ke dunia di sekeliling kita pakai kata-kata baru. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan super penting hari ini. Madza taro, yang artinya, apa yang kamu lihat? Nah, pertanyaan ini adalah kunci kita. Di akhir sesi singkat ini, aku jamin kalian semua bakal bisa jawab pertanyaan ini dalam bahasa Arab. Seru kan? Jadi, gimana cara kita ke sana? Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bayangin dulu pemandangannya. Terus kita selamatin kosakata alam. Setelah itu, kita belajar cara nunjuk benda, latihan tanya jawab, dan terakhir ada pesan penutup. Simpel dan jelas kan? Oke, kita masuk bagian pertama. Coba deh bayangin sejenak. Kalian lagi ada di luar ruangan, mungkin di taman, di gunung, atau di pinggir pantai. Coba rasain deh udara segarnya. Nah, imajinasi ini bakal jadi kelas kita hari ini. Oke, udah kebayangkan pemandangannya? Sip. Sekarang, yuk kita kasih nama buat semua yang kita lihat itu. Dengan belajar kosakatanya, imajinasi kalian tadi bakal jadi makin hidup dalam bahasa Arab. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih. Di bagian ini, kita bakal belajar kata-kata baru. Kita mulai dari yang ada di darat dan di air dulu, baru deh nanti kita lihat ke atas, ke langit. Siap ya? Kata pertama kita adalah jabalun, artinya gunung. Coba deh ikutin aku, jabalun. Bagus. Selanjutnya, buat aliran air yang panjang itu, kita sebut nahrun, artinya sungai. Sekali lagi, nahrun. Keren. Dua pemandangan yang megah ya. Yuk, kita lanjutin perjalanannya. Lihat air asin yang luas banget itu loh. Dalam bahasa Arab, itu namanya bahrun atau laut. Coba ucapkan bahrun. Dan pastinya pemandangan gak bakal lengkap tanpa syajarotun, yang artinya pohon. Sekarang, kita lihat sesuatu yang kecil tapi indah. Ini namanya zahrotun, artinya bunga. Zahrotun. Oke, sekarang coba angkat kepala kalian. Hamparan biru yang luas di atas kita itu adalah samaun atau langit. Nah, di langit atau samaun itu kita bisa lihat dua benda utama. Kalau siang hari ada syamsun, matahari, dan kalau malam terangnya digantiin sama komarun, yaitu bulan. Ingat ya, syamsun dan komarun. Selain bulan, langit malam juga dihiasi sama kerlap-kerlip najmun atau bintang. Dan mau siang atau malam, kita sering banget lihat gumpalan putih di langit kan? Nah, itu namanya sahabun, yang artinya awan. Oke, dua kosakata terakhir kita berhubungan sama cuaca. Waktu awan udah gelap, biasanya turun matorun, atau hujan. Dan hembusan sejuk yang kita rasain itu adalah rihun, angin. Nah, lengkap deh 12 kata baru kita. Keren, sekarang kita udah punya banyak amunisi kata-kata nih. Tapi, gimana cara pakainya buat nunjuk sesuatu? Yuk, kita pelajari caranya bilang ini adalah. Nah, ini dia salah satu konsep yang paling penting dalam bahasa Arab. Setiap kata benda itu punya gender, entah itu laki-laki atau mudzakkar, dan perempuan atau muannas. Paham soal ini penting banget buat langkah kita selanjutnya. Nah, karena ada dua gender, kata ini juga ada dua versi. Buat kata benda laki-laki, kita pakainya hadza. Kalau buat yang perempuan, kita pakai hadhihi. Coba deh dengerin bedanya. Hadza, hadhihi. Beda kan? Nah, yang seru dari sini adalah kita bisa lihat polanya. Coba deh perhatiin kata-kata di kolom perempuan. Syajarotun, zahrotun. Keduanya punya akhiran huruf ta marbutoh yang bentuknya bulat itu loh, ta. Ini ciri yang paling gampang buat ngenalin kata benda perempuan. Jadi kita bilangnya hadza jabalun, tapi hadhihi syajarotun. Gampang kan? Baiklah, kita udah punya kosakatanya, udah bisa cara menunjuknya juga. Sekarang waktunya kita gabungin semuanya dalam percakapan. Gimana sih caranya nanya dan jawab tentang apa yang kita lihat? Kuncinya ada di satu kata simpel ini. Aro. Artinya saya melihat. Aro. Ini bakal jadi dasar dari semua jawaban kita nanti. Gampang banget diingat. Masih ingat pertanyaan dari awal tadi? Ini dia lagi. Madza taro? Apa yang kamu lihat? Coba dengerin baik-baik dan ikutin ya. Madza taro? Pertanyaan ini kayak ngajak orang buat cerita apa yang lagi mereka saksikan. Terus jawabnya gimana? Gampang banget. Kalau kamu lihat gunung, kamu tinggal jawab aroe jabalan. Saya melihat gunung. Tuh kan? Kita cuma gabungin kata arowe sama kata benda yang tadi kita pelajari. Arowe jabalan.
Gimana kalau kita lihatnya lebih dari satu benda? Gampang juga. Kita tinggal pakai kata wa yang artinya dan. Jadi, ara'aitu syajaratan wa zahratan. Saya melihat pohon dan bunga. Wah, sekarang kalian udah bisa jelasin pemandangan yang lebih lengkap. Luar biasa, kita udah belajar banyak banget dalam waktu yang singkat. Sekarang, yuk kita lihat lagi apa aja sih yang udah kita kuasai dan gimana caranya biar ilmunya nempel terus. Jadi intinya begini, kalian sekarang udah punya 3 skill utama. Pertama, kalian bisa sebutin 12 nama benda di alam. Kedua, kalian bisa menunjuk benda itu dengan benar pakai hadza dan hadhihi. Dan yang ketiga, kalian bisa jawab pertanyaan kunci kita, madza taro. Ini fondasi yang kuat banget loh. Alam di sekitar kita itu indah banget kan? Dan sekarang, kalian punya kacamata baru buat menikmatinya dalam bahasa yang baru. Jadi, tantangan dari aku buat kalian, setelah ini, coba deh lihat keluar jendela, terus tanya ke diri sendiri, Madza tarau? Lalu, coba jawab pakai semua yang udah kita pelajari hari ini. Terus semangat latihannya ya, dan sampai jumpa di petualangan berikutnya.